wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fianata Geseng dengan IPM 0227231123. Saya merupakan mahasiswa semester 4 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai proposal saya yang berjudul pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas anggaran di pemerintah desa. Nah, kita langsung pada bab 1 yang dimana terdiri dari latar belakang. Nah, judul ini yang punya latar belakang yang merupakan perencanaan anggaran desa merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Nah, dalam konteks otonomi desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan anggaran, pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran masih belum optimal dan berimplikasi pada rendahnya kualitas perencanaan anggaran itu sendiri. Peran aktif masyarakat diyakini mampu meningkatkan efektivitas anggaran dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Nah, selanjutnya, kualitas perencanaan anggaran desa tidak hanya ditentukan oleh mekanisme administratif, tetapi juga oleh tingkat akuntabilitas publik dan persepsi masyarakat terhadap transparansi proses. Link Anawati tahun 2022 menyatakan bahwa partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik secara simultan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas APBDes sebesar 83,4%. Ini berarti bahwa keberhasilan anggaran desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan dan merasa memiliki proses tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kualitatif bagaimana masyarakat merespon keterlibatannya dalam perencanaan anggaran serta hambatan yang dihadapi. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah, di mana pada judul ini ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas perencanaan anggaran di pemerintahan desa. Nah, mengapa saya mengambil rumusan masalahnya ini? Karena saya ingin melihat bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan anggaran di pemerintahan desa tersebut. Dan yang kedua, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran di pemerintahan desa. Selanjutnya, tujuan penelitian, yang dimana yang pertama untuk menganalisis secara mendalam pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas perencanaan anggaran di pemerintah desa melalui pendekatan kualitatif. Serta yang kedua, untuk menganalisis sejauh mana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran desa. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian.
yang dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian partisipasi publik dalam mengelola desa serta manfaat praktis bagi pemerintah desa dan merancang strategi peningkatan partisipasi masyarakat demi perencanaan anggaran yang lebih berkualitas dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 2, yang dimana pada bab 2 ini ada jenjang pustaka, yang dimana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penyusunan anggaran di tingkat desa. Keterlibatan ini tidak hanya menunjukkan hak politik warga, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan akuntabel. Nah, ini selanjutnya perencanaan anggaran desa, di mana perencanaan anggaran desa adalah proses strategis yang melibatkan identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan prioritas pembangunan, dan alokasi sumber daya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan bahwa perencanaan anggaran harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbankes. Nah, proses ini bertujuan untuk menghasilkan perencanaan anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan real masyarakat. Selanjutnya, kualitas perencanaan anggaran, yang dimana kualitas perencanaan anggaran dapat dilihat dari indikator seperti akurasi data kebutuhan masyarakat, transparansi proses penyusunan, efektivitas pelaksanaan program, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Penelitian terdahulu peneliti Ambarwati tahun 2022 menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas anggaran desa sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi mereka dan sejauh mana pemerintah desa bertanggungjawabkan setiap alokasi anggaran. Selanjutnya, hubungan antara partisipasi masyarakat dan kualitas perencanaan anggaran. Penelitian oleh Andri Dwi Sukma tahun 2023 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan kontribusi besar 50,6% terhadap variasi kualitas pengelolaan keuangan desa. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi, maka semakin baik pula kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran. Namun, realitas di beberapa desa menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi dan mekanisme partisipatif, keterlibatan masyarakat masih bersifat formalitas. Cahyono dan Mufdiyati tahun 2020, hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kualitatif yang memahami faktor-faktor sosial, budaya, dan komunikasi yang mengaruhi tingkat partisipasi masyarakat secara lebih mendalam. Nah, selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari asumsi partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti akan menyusun pengalaman persepsi dan dinamika
sosial yang terjadi antara masyarakat dan pemerintahan desa selama proses penyusunan anggaran. Proses ini akan dianalisis melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Nah, tujuannya untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat benar-benar berpengaruh terhadap kualitas perencanaan anggaran. Selanjutnya, teori yang mendasari. Dalam penelitian ini ada teori yang mendasari, yaitu teori partisipasi oleh Cohen and Umhoff tahun 1980 sebagai dasar analisis yang membagi partisipasi menjadi 4, di mana yang pertama partisipasi dalam mengambil keputusan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pemanfaatan, dan yang keempat evaluasi. Teori ini relevan karena penempatan masyarakat sebagai subjek aktif dalam seluruh pembangunan termasuk perencanaan anggaran. Selain itu, digunakan teori good governance yang menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dan efektivitas sebagai prinsip-prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, selanjutnya ada landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 20 dan 81 menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan penganggaran dan pembangunan desa. Yang kedua, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa yang menjelaskan bahwa musyawarah desa atau Pusdes merupakan forum partisipatif dalam merumuskan rencana pembangunan dan penganggaran desa. Nah, selanjutnya yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/07/2021, yang dimana tentang pengelolaan dana desa mengatur mekanisme penyaluran dan penggunaan anggaran desa secara partisipatif dan akuntabel. Nah, di sini ada beragam kerangka pemikiran, yang dimana yang pertama itu partisipasi masyarakat berperan sebagai input utama dalam penyusunan rencana anggaran desa. Semakin tinggi partisipasi melalui musyawarah, usulan program, dan pengawasan, maka semakin besar potensi untuk menghasilkan perencanaan anggaran yang berkualitas, baik dari segi aktivitas, transparansi, akuntabilitas, maupun ketepatan sasaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 3. Nah, di mana pada bab 3 ini adalah metodologi penelitian. Yang dimana yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggali secara mendalam bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran desa berlangsung dan sejauh mana partisipasi tersebut memengaruhi kualitas perencanaan anggaran. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna subjektif dari pengalaman masyarakat dan perangkat desa dalam konteks sosial dan budaya yang ada. Nah, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena berdasarkan sudut pandang subjek penelitian. Dalam hal ini,
peneliti tidak fokus pada proses interaksi sosial dan forum perencanaan desa seperti musyawarah desa atau musdes, diskusi kelompok, terarah dan mekanisme pengambilan keputusan anggaran. Tujuannya bukan untuk mengukur hubungan kuantitatif antar variabel, tetapi untuk memahami secara holistik proses dalam makna dari partisipasi masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya lokasi dan waktu penelitian. Nah, dalam penelitian ini dilaksanakan di salah satu di desa sendiri, yaitu Desa Bukimadu, Kabupaten Tangerang Barat, yang dipilih secara proportif karena memiliki dinamika partisipasi masyarakat yang mencerminkan fenomena umum di banyak desa di Indonesia. Kemudian lokasi ini berdasarkan kriteria seperti adanya musyawarah desa yang aktif, keterlibatan masyarakat dalam anggaran, serta rekam jejak pengelolaan keuangan desa yang terdokumentasi. Alasan pemilihan desa ini juga berdasarkan pada aksesibilitas dan yang memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara, dan informan kunci. Nah, selain itu telah mendapatkan alokasi dana desa yang cukup besar sehingga perencanaan anggaran menjadi aspek penting dalam pembangunan lokal. Waktu penelitian ini dijadwalkan selama 3 bulan dan dimulai dari bulan periode ini peneliti akan melakukan tahapan persiapan, pengumpulan data dan analisis data hingga penyusunan laporan penelitian. Pelaksanaan pengumpulan data akan disesuaikan dengan anggaran desa seperti jadwal musyawarah Bankes dan forum musyawarah lainnya. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Dalam metode ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam atau in-depth interview, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan kunci seperti kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga. Tujuannya adalah menggali pemahaman, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap peran masyarakat dalam perencanaan anggaran. Observasi partisipatif dilakukan dengan menghadiri langsung forum diskusi atau musyawarah desa yang berkaitan dengan penyusunan anggaran. Melalui observasi ini, peneliti dapat menangkap dinamika sosial, pola komunikasi, serta interaksi antara perangkat desa dan masyarakat dalam proses perencanaan. Selain wawancara dan observasi, dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data tertulis seperti rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes, notulen musdes, dan laporan realisasi anggaran. Dokumen-dokumen ini menjadi bukti empiris untuk memperkuat wawancara dan observasi. Dengan kombinasi teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan tidak hanya secara deskriptif, tetapi juga valid secara metodologis sehingga mampu menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Nah, selanjutnya yang keempat itu teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model interaktif Niles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan
memilih data yang relevan, mengelompokkan informasi berdasarkan tema, serta merumuskan pola-pola penting hasil wawancara dan observasi. Nah, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan kecenderungan dan tema-tema yang muncul dari data lapangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data, di mana analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif Myers dan Huberman yang terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan, mengelompokkan informasi berdasarkan tema, serta merumuskan pola-pola penting dari hasil wawancara dan observasi. Penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola, kecenderungan, dan tema-tema yang muncul dari data lapangan. Proses ini dilakukan secara iteratif dan terus dikaji ulang untuk menjamin akurasi interpretasi dan refleksi mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data dimulai. Peneliti akan terus merevisi pemahamannya seiring dengan bertambahnya data dan wawasan dari lapangan. Hal ini menjadikan proses analisis data dalam penelitian kualitatif sangat dinamis dan fleksibel. Dengan model ini, peneliti diharapkan dapat menghasilkan interpretasi yang tajam, reflektif terhadap peran partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran desa. Nah, yang terakhir, teknik keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan 4 kriteria keabsahan menurut Lightbound dan Gruber, yaitu kredibilitas, transferibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber teknik dan waktu serta dilakukan nomor cek dengan mengkonfirmasi hasil wawancara kepada informan. Transferibilitas dicapai dengan memberikan deskripsi yang rinci dan mendalam mengenai konteks sosial dan budaya tempat penelitian dilakukan, sehingga pembaca dapat menilai relevansi temuan dengan konteks lain. Dependabilitas diperoleh melalui audit trail, yaitu dokumentasi sistematis terhadap proses pengumpulan dan analisis data. Konfirmabilitas dijaga dengan menjaga objektivitas peneliti melalui refleksi kritis, pencatatan jurnal lapangan, dan konsultasi dengan pembimbing atau narasumber ahli. Selain itu, kehadiran peneliti dilakukan di lapangan dalam waktu yang cukup lama juga akan memperkuat dalam data yang diperoleh. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keabsahan tersebut, peneliti berupaya agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta memiliki kontribusi nyata terhadap perbaikan kebijakan partisipatif dalam perencanaan anggaran. Sekian dari presentasi proposal dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya tampilkan bisa bermanfaat bagi yang menyimak dan juga yang menonton video ini. Saya Fian Taliasem undur diri dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.